caranya nih salah satunya misalkan nih mau reentry, ini setup reentry nih. Yang sentuh MAH ini juga ada momentum lagi. Konfirmasi pertama, saya butuh rejection di EMA50 nih, indikator yang warna hijau terang ini, aqua. Iya. Ini rejectionnya. Oke, balik lagi di pelatihan Profit Internasional. Podcast kita kali ini kita kedatangan tamu. Mungkin bisa dijelaskan Mas, dengan Mas siapa dan dari mana, dan channel YouTube-nya apa gitu, biar orang-orang juga pada tahu gitu. Oke, halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Marunda FX coy. Khas sekali. Oke, gue dari channel Marunda FX ya bro. Tadi udah minta izin sama Mas Hendrik nih, mau ngomong gue lu nggak boleh kayaknya ini. Boleh aja kita mau boleh. Ya. Santai. Halo Pak. Iya. Ini gayanya doang ini ya sebenarnya, cuma karakter aja. Iya. Aslinya saya orangnya sopan. Iya. Oke, nama saya Sahlan Ginting ya. Domisili di Jakarta. Nama channel Marunda FX coy. Iya. Kok bisa jadi Marunda ya dari Sahlan? Marunda itu dekat rumah saya. Oh. Namanya lebih enak dieja gitu. Oh, ya. Daripada daerah rumah saya kan Semper Timur. Kalau Marunda tuh kayaknya lebih mudah diingat kayaknya. Iya. Lebih unik aja. Betul, Mas. Iya. Oh ya, aktivitas sekarang ngapain aja sih? Saya pengangguran, Mas. Pengangguran. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan isi dompet tebel. Amin. Oke, jadi ngapain aja gitu aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari ya itu pengangguran depan laptop. Betul. Saya baru-baru ini ber-YouTube Ria ya kan 3 bulan, baru 3 bulan 4 bulan. Iya. Kalau trading juga baru 10 tahun ya. baru belajar Mas. Iya. Baru belajar. Oke, mungkin kita juga sudah siapin beberapa pertanyaan ya seputar mungkin lebih ke arah cara teknik yang digunakan oleh Mas Sahlan ya tadi. Ya. Ya jadi kan. Sekilas dulu. Ya, jelasnya sebenarnya apa sih teknik yang digunain itu? Teknik ya. Iya, kan banyak banget alirannya. Iya, sekarang kan makin banyak aliran ini trading mah. Iya. Saya aliran tua ini, aliran jadul. Saya alirannya trading itu pakai indikator. Kalau sobat yang lain mungkin ada yang suka nggak pakai indikator. Ini mohon maaf ya, kalau saya pakai indikator jangan tersinggung. Iya, saya juga pakai stokastik loh. Oke ya. Kadang-kadang kan ada yang suka sewot-sewot tapi pakai indikator gitu. Iya. Apalagi saya pakai indikator banyak ya, Bollinger Band, Moving Average. Katanya kok chartnya belepotan gitu, apa nggak pusing? Ya pusing lah. Pusing lah. Orang ngegambar aja sama pusing. Iya, ngegambar chart juga sama, pusing juga. Sama ya, cuma kalau indikator kan otomatis digambar ya. Kalau naked chart ya bikin sendiri gitu kan. Iya. Ya silahkanlah, kita saling menerima. Iya. Ya pakai BBMA ya, tapi saya nggak mewakili ya. Nggak mewakili komunitas BBMA manapun. Terutama yang dari sumbernya ya. Pencetusnya itu kan Cikgu Om Ali, saya bukan student resminya juga. Oh iya. Dan teknik yang saya pakai juga bukan original lagi. Bukan original ya, udah modifikasi ya. Iya. Modifikasi. Saya juga pernah ikut BBMA-nya itu saya ini juga private ya. Bukan private, kursus online sih. Tapi bukan BBMA Om Ali waktu itu. Namanya BBMA FMS. Itu pun juga berupa video, bukan private ya. Iya. Jadi yang teknik yang saya gunakan di trading saya itu hanya interpretasi sebenarnya, penafsiran saya sendiri ya.
Jadi nggak ada restu dari BBMA Mali, nggak ada restu dari BBMA FMS. Jadi murni ini interpretasi saya. Ya ini gaya saya gitu aja. Di trading saya begini gitu. Ya tapi kan emang nggak mau wakili siapa. Iya, tapi kan emang bukannya bagusan begitu ya. Jadi kita belajar dari sumber, tapi kita kembangkan sesuai dengan kepribadian kita gitu. Soalnya belum tentu juga kalau kita ngikutin sesuai sama kepribadian kita kan. Ya, tapi kan kalau ini kan ada mereknya, Mas. BBMA, itu udah bermerek gitu, kayak macam ICT kan merek gitu kan, SMC merek gitu. Merek, tapi kan cuma nama ini aja, nama indikator kan, Bollinger Band, Moving Average. Ya, pokoknya begitu deh. Soalnya nanti saya nggak mau menyenggol manapun ya. Soalnya banyak loh trader senior ini BBMA ini bisa tersinggung lagi nanti sama saya. Saya nggak mewakili mereka ya. Ini hanya ya apa adanya begitulah ya. Pokoknya BBMA segitu-gitunya. Ya, yang penting kan bukan prosesnya. Orang bilang kan yang penting prosesnya, tapi kalau kita makan yang penting bukan prosesnya, tapi hasilnya gitu. Cuan apa enggak? Aduh. Oke, jadi mungkin biar jangan ngelebar ya ngomongin metode orang gitu. Jadi kita langsung ke metode Masnya aja gitu. Kita udah siapin juga pertanyaan gitu. Oke, langsung aja. Mas. Yang pertama ya. Jadi apa keunggulan dari strategi re-entry Dorasi Petualang? Ini kok bisa ada Dorasi Petualang gitu? Jadi ada Dorasi Petualang. Iya. Gitu. Makanya saya ini sebenarnya bukan trader, saya ini YouTuber. YouTuber ngakunya trader gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu hanya istilah aja. Iya, apakah Dora trading juga gitu? Aduh. Jadi di BBMA itu sebenarnya banyak setup ya. Banyak setup, maksudnya ada setup namanya re-entry gitu ya. Ada market hilang volume. Nah, kalau saya cuma pakai re-entry aja. Ini kalau yang biasa trading pakai BBMA dia tahu re-entry itu sebuah setup dalam sistem BBMA. Jadi kalau ada Dorasi Petualang itu istilah dari saya. Kalau ambil re-entry di M15 itu bagi saya time frame-nya terlalu kecil gitu. Oh iya. Makanya saya bilang kalau ambil M15 udah gitu yang ngambil ini nggak paham multi time frame, wah dia bisa kedinginan nanti jadi Dorasi Petualang dia. Bisa ditinggal cuci piring, loncat nggak pakai stop loss, MC dia. Iya. Itu istilahnya aja. Jadi istilah aja itu, Mas. Istilah aja Dorasi Petualang itu ya. Re-entry di M15 ke bawah itu bagi saya nggak suka karena nggak cocok buat kesehatan jantung. Ya, itu aja. Oke, jadi keunggulannya sendiri apa gitu re-entry di time frame M15 ini? Re-entry itu bukan cuma ada di M15, semua time frame pasti punya re-entry gitu. Jadi bukan keunggulan justru di M15 nih bagi saya. M15 itu bukan untuk semua orang, terutama buat saya nggak suka di M15. Terlalu cepat untuk ya itu untuk kesehatan jantung saya nggak cocok di M15, apalagi M5, M1 nggak cocok. Kalau saya itu lebih suka re-entry itu H4 daily gitu. Jadi kalau kita re-entry-nya di H4, kita bisa nunggu ganti candle-nya per 15 menit sekali. Kalau kita re-entry-nya H4. Kalau re-entry-nya M15 nunggunya per 1 menit gitu. Makanya saya bilang nggak sanggup saya kalau nunggu candle per menit gitu, deg-degan dong. Iya. Makanya keluarlah istilah itu Dorasi Petualang itu. Karena deg-degannya itu. Iya, adrenalin nggak cocok buat kesehatan jantung jadinya. Oh ya, mungkin pertanyaan lanjutan ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi peluang re-entry yang baik gitu? Mengidentifikasi? Harus buka chart dong. Iya, share aja nggak apa-apa. Share aja ya.
Oke, reentry itu apa maksudnya ya? Jadi iya cara nentuin reentry yang benar gitu kan, orang reentry kadang-kadang yang penting asal tambah aja bawah. Oke, ya udah saya share screen aja ya. Iya. Oke, reentry itu kalau di BBM Aumali original biasanya ini yang basicnya kita tunggu sinyal gitu. Sinyalnya namanya momentum. Ini original BBM Aumali. Candle momentum adalah candle yang berhasil break top BB atau low BB gitu. Kalau dia break top BB kayak ini nih, ini sinyalnya adalah buy. Sinyal aja, belum setup sinyal. Kalau dia break low BB kayak begini, ini sinyalnya sell. Iya. Nah, setelah muncul momentum, misalkan yang sell ya, setelah muncul momentum sell ini, nanti harga akan naik. Harga akan naik ke MA high ini. Ini yang atas ini namanya MA high, yang bawah ini MA low. Nah ini udah nggak original nih punya saya nih. Kalau aslinya BBM Aumali itu ada dua dia, MA5 sama MA10. Kalau saya cuma satu, MA4 pakainya. Intinya harga ada alasan khusus nggak kenapa 4 gitu, bukannya 6 alasan atau khusus 12? Ya? Karena memang kan tadi saya bilang saya pernah ngambil kursus. Metode yang dia pakai itu memang udah nggak original juga dari BBM Aumali gitu loh. Iya. Jadi saya pakai MA4 dan setelah saya backtest MA4 ini emang cocok gitu. Emang cocok aja. Jadi nggak pakai MA5 dan MA10 gitu ya. Nah untuk cari reentry-nya juga udah beda. Kalau misalkan versi BBM Aumali itu kan ada BBM code namanya, kode-kode begitu. Nah itu saya nggak ngerti. Itu kan saya nggak ngerti. Nah pengertian saya secara pribadi itu saya share di channel, di playlist saya share itu di playlist belajar BBMA cara entry. Di reentry itu ada part 1, part 2, part 3 ya. Ada di playlist ya. Caranya nih salah satunya misalkan nih mau reentry, ini setup reentry nih. Yang sentuh MAH ini. Ini juga ada momentum lagi. Misalkan ini ya. Ini momentum. Yang candle yang ini. Nah, ini reentry lagi namanya. Reentry sell gitu ya. Kalau misalkan ini saya tulis reentry. Nah, ini reentry gitu. Udah, jadi target kita itu setelah dia sentuh MA high, target take profitnya ini aja sampai bawah sini. Yang warna hijau nih. Tuh. Ini take profit yang bawah sini. Satu candle daily, bisa 2 candle daily, bisa 3 candle daily. Ini secara single time frame-nya, Mas. Tapi berarti kalau kayak gini swing dong ya? Mesti nginep. Ya kalau daily, kalau kita ambil reentry H4 kan nggak swing dia. Iya. Kadang-kadang satu candle kayak macam ini, reentry yang kedua ini, satu candle ini kan sehari doang. Iya. Bisa dapat intraday, bisa dapat swing kayak yang ini kan 3 hari nih, 1, 2, 3 baru turun ya. Iya. Kalau reentry daily, jadi kalau reentry daily itu bisa swing, kadang-kadang bisa 1 hari dapat, tergantung rezeki aja. Gitu. Nah untuk single time frame biasanya main entry aja. Kalau single time frame kan harga naik entry gitu, harga naik entry. Cuma resikonya kalau single time frame persentase kegagalannya tinggi. Harus multi time frame biasanya kalau BBMA itu. Makanya saya juga menggunakan multi time frame. Konfirmasi di kalau reentry-nya daily. Ya konfirmasinya di H4 dan H1. Nah, cara konfirmasinya gimana ya? Nah, ini contoh ya. Yang saya bagi gratis. Iya. Aduh. Ya, ini reentry ya. Saya kasih warna yang terang nih. Misalkan di H4.
Ah, oke, bentar. Ini saya pakai re-entry yang ini aja nih, re-entry yang kedua. Iya. Re-entry 2 ya. Konfirmasi pertama, saya butuh rejection di EMA 50 nih, indikator yang warna hijau terang ini, aqua. Iya. Ini rejectionnya. Ya, rejection 1. Saya dapat nih, kalau udah reject, udah oke. Saya turun lagi ke H1. Nah, di H1, udah, saya tinggal nunggu candle yang break mid BB ini. Bollinger Band yang tengah ini, garis Bollinger Band yang tengah. Dia break, udah saya entry. Nah, kalau harga naik-naik ini biasanya BBMA trader itu biasanya dia buka posisi sekuat dia. Ada yang full margin, yang mentalnya kuat full margin. Kalau yang nggak kuat ya sesuai dengan ini aja, money manajemennya aja gitu kan. Ini zona entry-nya. Ini zona entry. Suka-suka inilah selera zona entry. Ini teori dasarnya. Nah, cara entry ini bukan official lagi gitu loh Mas. Hanya berdasarkan pengalaman pribadi aja, pengamatan pribadi, sama berkunjung ke channel-channel lain gitu. Udah, jadi re-entry itu begitu aja. Makanya saya bagi di channel saya cara re-entry ini. Walaupun sebenarnya ada filter lain, ada filter-filter lain yang perlu dipertimbangkan, tapi dengan sesederhana ini udah bisa profit sebenarnya gitu. Filter-filter lain tuh cuma menambah ini aja, menambah rumit aja, menambah rumit keadaan gitu. Iya. Tapi untuk memperkecil ini aja persentasi kesalahan, tapi dengan yang sederhana ini udah bisa cari profit sebenarnya. Iya, iya. Itu aja Mas, setup re-entry itu seperti itu. Kalau SL sama TP-nya tadi di mana? Stop loss ya. Iya. Jadi saya kalau di channel nggak pernah saya kasih tahu nih stop loss. Saya kalau money management tuh justru itu yang dijual. Oh iya, benar sih. Tapi nggak apa-apa ya. Secara defaultnya, kalau misalkan kita entry, kalau kita entry-nya misalkan di H1 ya. Ya ini makanya saya bilang saya suka re-entry di daily. Karena saya nunggu per candle 1 jam gitu. Bisa saya tinggal. Iya. Bisa saya tinggal walaupun lupa nyeting stop loss. Nah kalau M1 lupa nyeting stop loss, belum ketik udah goyang candlenya. Ya kan? Iya. Jadi kadang kalau saya entry di H1, kadang saya stop loss, kadang cut loss ya. Zona cut loss itu ini, jangan sampai harga membuat momentum buy di H1. Ini zona cut loss-nya. Zona cut loss. Kalau cut loss, kalau mau stop loss agak lebih jelimet lagi, mesti ya kita mah nyari zona-zona SNR segala macam. Agak lebih sedikit ini ya. Ya kalau sobat-sobat biasa pakai zona-zona ya pakai zona begini gitu. Kalau biasanya ya ini intinya jangan sampai ada momentum yang berlawanan. Jadi kalau kita entry sell jangan sampai ada momentum buy. Kalau kita entry buy jangan sampai ada momentum sell. Udah. Kalau take profit itu gimana ya? Take profit itu kita lihat di daily lagi aja. Tadi kan re-entry-nya daily. Iya. Re-entry daily nih yang ini nih. Dia cari low sebelum aja. Kita entry di MA high. Kita take profit zona low yang nganter ke atas itu loh. Jadi kita pingpong aja sebenarnya. Oh iya. Harga kan naik dari bawah sini nih. Support yang ini dia naik. Re-entry itu ngebalikin harga ke sini, ke yang nganter ini.
Kadang-kadang bonus lebih kayak gitu. Bonus lebih. Nah, ini kan bisa apa namanya trailing stop. Kalau punya banyak posisi kan bisa diatur. Iya, take sebagian, take profit sebagian. Mengoptimalkan profit gitu kan. Wah, udah pasti pada ngerti lah kalau trader Pak ya. Iya. Udah pada canggih-canggih sekarang. Udah itu aja Mas, re-entry. Oh ya, tapi probability atau mungkin win rate-nya gitu sejauh yang Mas pakai sekarang gitu kira-kira ada di berapa persen gitu? Win rate ya, itu dia. Saya metode ini nih kalau dijadiin apa ya, di backtest pakai apa formula gitu ya. Saya nggak pernah backtest pakai formula. Belum pernah saya backtest, maksudnya gimana ya? Kecuali saya mau bikin robotnya. Kan saya nggak niat bikin robot. Jadi yang saya kerjain yang namanya stop loss itu, ini contoh nih Mas ya. Ini contoh nih waktu re-entry ya. Ini harga kan naik ke atas. Nah dia kan turun lagi ke sini nih. Tapi dia nggak pecah kan? Iya. Dia naik lagi. Nah biasanya kan saya buka layer ya ke atas, sell. Layer saya misalkan ada 10 layer nih, 0,01 lot misalkan. Nah kalau saya ngelihat dia nggak break EMA 50 begini, saya bakalan tutup layer saya, bisa setengah 5 layer pasti saya tutup itu. Oh iya. Saya tutup, lalu saya stop loss pasti saya jadi stop profit, saya lock profit saya gitu. Begitu. Jadi kadang-kadang nggak dapet take profit yang di sini Mas. Ya meskipun belum tentu dapet. Ya meskipun benar gitu ya. Iya meskipun benar gitu, karena ya inilah kelebihan dan kekurangannya ya gaya trading sih ya. Kadang kan ada orang ditinggal, pokoknya nggak mau tahu, mau kena, mau pokoknya take profit saya di situ kata dia kan. Ya. Kalau saya kan gayanya nggak gitu loh. Gayanya nggak gitu. Yang penting amanin dulu profitnya gitu. Iya, yang penting uang kopi nunggu setup aja udah lama ini, berjam-jam kan. Cari uang kopi ya kan. Iya. Masalah take profit urusan belakangan kalau saya. Yang penting jangan sampai loss. Karena loss itu menyakitkan. Iya benar-benar. Jadi kalau masalah win rate katanya ya yang diklaim dari BBMA O'Malley ya, win rate paling tinggi itu setup re-entry. Saya ikut aja karena memang setup yang paling powerful dari BBMA itu hanya re-entry-nya aja gitu. Daripada yang kalau re-entry itu istilahnya kita ngikutin tren aja Mas. Misalkan daily ya. Daily kita nunggu momentum sell ya kita cari sell gitu. Beda sama yang counter trend kan. Kalau counter trend ini misalkan tren lagi momentum buy ya. Kita cari counter dari atas ke bawah begini nih. Tuh, ini kan namanya nekat nih. Tes adrenalin. Ya kan nyari sell ini kan pendek sebenarnya. Iya. Dapatnya kecil, resikonya deg-degan gitu. Tapi ada juga, saya juga bisa. Ini ada re-entry di time frame bawah. Di H1 ada re-entry, cuma saya nggak buka di channel. Iya. Yang begini-begini advance punya gitu. Dan belum dijual juga sama saya. Saya cuma mempopulerkan re-entry-nya aja, karena memang ini yang paling asik gitu. Paling asik bagi pemula. Yang penting kan profit dulu Mas. Kasihan di trader banyak yang MC terus. Iya sih. MC itu langganan. Yang penting profit dulu dah, nyicipin ya kan. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ya, boleh. Jadi tadi kan ada apa ya, zona pantau gitu. Jadi seberapa penting gitu zona pantau di time frame tinggi atau time frame besar ya? Ya, seberapa penting? Oh gitu. Sebenarnya zona pantau itu ya penting. Nggak peduli di time frame mana ya. Jadi misalkan gini nih. Ini tadi ada, saya buka chart baru ya. Misalkan chart kosong. Zona pantau itu adalah zona di mana kita mantau ada konfirmasi entry apa enggak. Kan gitu. Nah, channel saya ini kan yang nonton belum tentu orang yang ngerti BBMA. Iya benar. Bisa jadi ada yang nggak ngerti sama sekali gitu. Makanya saya pakai istilah zona pantau itu adalah zona. Tujuan saya menganalisa ini buat ngebantu orang
cari konfirmasi. Gue cuma ngasih tahu arahnya aja gitu. Nih, saya rekomendasiin misalkan sell. Nah, lu pantau di sini nah nih zona pantaunya. Ini kan momentum sell nih secara BBMA ya. Iya. Ini momentum sell, harga naik ke zona pantau. Ini namanya zona pantau daily. H1 misalkan. Zona pantau H1. Kalau secara BBMA yang versi saya, gitu kan saya cari konfirmasi di M15 sampai M5. Tapi metode lain kan saya nggak tahu. Metode lain, yang candlestick misalkan. Iya. Mungkin dia biasa single time frame misalkan. Dia cuma tahu H1, dia nggak mau tahu M15, dia nggak mau tahu M5. Dia nunggu candle merah ini aja di entry misalkan. Bisa aja. Entry gitu. Sah-sah aja gitu loh. Jadi zona pantau itu adalah sebuah zona tempat kita mantau re-entry. Boleh di monthly, boleh di weekly, boleh di daily gitu. Boleh di H4, boleh di H1. Tapi kalau udah M15 nggak berani saya. Nggak berani. Terlalu cepat. Oh ya, penting. Ya. Zona pantau itu ya penting. Penting banget sih. Iya. Nah, masih ke zona pantau mungkin ya. Jadi, nah balik lagi itu, kenapa kita harus memperhatikan di daily chart gitu untuk menentukan zona pantau mungkin. Dan mungkin bagaimana cara mengenali candlestick mungkin jika kita menggunakan candlestick untuk menentukan entry-nya gitu. Yang masalah tadi daily chart ya, seberapa penting? Iya. Daily chart. Oke ya. Saya ini kan tipe yang di setiap hari depan komputer gitu ya. Berarti kalau yang tiap hari depan komputer bisa 8 jam, biasanya kan ada yang gaya scalping, masuk keluar gitu kan. Kalau saya kan karena bikin konten juga nggak cocok scalping, jadi cocoknya intraday aja ya, satu dua posisi cukup per hari gitu ya. Makanya patokan saya adalah ya daily chart. Daily chart ini kan chart yang paling dipantau seluruh dunia. Daily, setiap hari candle harian pasti dipantau gitu ya. Untuk intraday ya pasti penting candle harian ini, karena saya trading itu menganalisa mau kemana candle hari ini gitu kan. Kayak macam hari ini apa nih, outcut setupnya apa. Bahkan saya kalau analisa kan top down dari monthly dulu, lihat dulu misalkan ini outcut, weekly, daily. Nah ini kan lagi setup sell sebenarnya. Jadi candle daily ini mau kemana nih hari ini outcut. Misalkan analisa saya, ini mau turun sampai MA low. Ya udah, saya cari setup di H4, H1 ada nggak re-entry? Belum ada, tunggu, cari setup lain atau di pair lain gitu. Ya daily inilah, karena kalau daily kan saya cari entry-nya di H1. Kalau weekly saya cari entry di H4. H4 lama, per 4 jam kan satu candle kan? Iya sih. Ya, kalau setupnya H4, saya entry di M15. Nah ini yang lumayan aman lah, setup H4. Entry M15 kan dibilang cepet enggak juga, dibilang lama juga enggak gitu. Untuk yang nggak ada kerjaan. Kalau yang kerja kan mungkin M15 terlalu cepet ya. Kalau yang ngantor atau yang bagaimana, cocoknya yang swing lah. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai, balik lagi ya, risiko ya, manajemen risiko ya. Jadi bagaimana strategi atau penempatan manajemen risiko dengan cara metode BDMA ini gitu, yang bagus lah. Buka chart lagi dong kita nih. Iya. Betul ya. Iya. Oke, contoh nih, kayaknya asik ngebahas gold nih. Iya. Aduh, gold ya. Kemarin gold itu ada re-entry nih di H4.
Ini ada re-entry H4 ya, di gold, di re-entry mid BB ini. H4 ya? Ya, re-entry H4 di H1. Di sini H1 ada reject low BB dia. Ini tadi kan reject MA50. Iya. Syarat kedua boleh reject low BB ya nih. Di M15 kita tinggal nunggu candle yang break mid BB lagi. Tinggal entry aja di sini. Sesudah candle ini close nih. Candle ini close. Jadi walaupun tanpa filter yang tersembunyi juga profit ya. Tapi kalau keadaan sekarang gimana nih? Gimana? Kalau keadaan sekarang, gold lagi di atas kan? Lagi running ya, Iya. Lagi running nih, ada di zona pantau buy nih, Mas. Zona pantau, jadi masih nunggu untuk masuk ke buy-nya. Nah, kayak kita mau masuk nih misalkan ya, semua kan fokus lagi nongkrong mau nyari buy semua nih kan ya. Iya. Saya tinggal tunggu di H1. Nah, di H1 juga lagi re-entry ini, lagi coba re-entry dia. Jadi H4 nyoba re-entry, H1 nyoba re-entry. Nah, kalau barang begini, kita coba re-entry H1 dulu. H1 dulu, konfirmasi di M15. Nah, di M15 nih ada ekstrim. Nah, ini syarat yang ketiga, boleh. Ada ekstrim. Ekstrim itu kalau ada MA yang pink ini keluar dari Bollinger Band. Ada ekstrim. Nanti di M5, oke lah ya, market hilang volume. Dia break lagi begini nih. Buat break mid BB. Ya udah buy aja. Simpelnya sih begitu ya. Jadi tunggu dia breakout ke mid BB dulu. Iya. Walaupun sebenarnya ini kalau secara filter yang agak ribet ini nggak masuk. Kalau saya nih nggak masuk sebenarnya. Tapi secara sederhana dia break mid BB di entry aja. Nah, untuk manajemen resikonya jangan sampai buat di M5 ini kan entry. Jangan sampai dia bikin momentum lagi sell kayak begini. Cut gitu. Misalkan entry di sini ya, entry-nya di sini nih. 2080 misalkan. Berarti ketika ada candle yang break begini, warna merah nih. Iya. Udah cut, misalkan dia close di sini. Tuh resiko. Ya kita perkirain aja berapa tuh resikonya. Oh, gila bener gold. Berapa ini? 200 pip. Masa sih? Bener gak ini? 200 pip loh M5. Iya. Gila bener. Aduh, gold luar biasa ya. Lagi besar banget nih pergerakannya ya. Ini M5. Kalau dia ada momentum sell, cut. Kalau mau pakai sistem cut loss, kalau mau stop loss ya itu tadi ukur aja. Kalau mau ukur-ukur ya manual, lihat-lihat SNR-nya di mana gitu. Bebas lah ya stop loss. Itu perkiraan default settingnya ya, manajemen resikonya. Tapi kalau saya, ini kan ada indikator lain, ada MA50. Setelah dia break mid BB kan entry nih. Iya. Kalau candle selanjutnya gagal, break yang ini nih, yang atas ini. Di sini biasanya langsung saya lock profit. Jadi yang tadinya saya stop loss di bawah 200 pip, ketika candle nggak mampu break MA50, udah saya lock profit. Geser stop loss langsung kunci. Gitu. Saya lebih baik nggak loss daripada nggak profit. Gitu. Maksudnya gimana ya? Lebih baik nggak profit daripada loss gitu. Iya, mendingan nggak profit daripada loss gitu aja. Iya. Mendingan saya lock profit gitu. Toh nanti ada peluang lagi. Ini kan re-entry H1. Nah, ini re-entry H1-nya gagal nih, Mas. Gagalnya. Ini kan 5 menit lagi close ya, H1 ya. Nih, kan ada candle running nih 5 menit ya. Kalau dia break mid BB, Bollinger Band garis tengah, dia break, re-entry H1 selesai prosedurnya. Jadi nggak ada buat nunggu buy ya? Nggak usah nunggu buy lagi, tapi kita ada peluang di H4 sekarang. Tuh.
H4 ini kan nunggu reject EMA 50. Iya. Kita tinggal nunggu aja, ada nggak reaksi di sini? Ada nggak reaksi di sini nih? Nih, tunggu aja reaksi. Kalau dia reject, kita turun lagi ke M15. Tunggu lagi, dia buat break mid BB ke atas, entry. Iya. Udah. Masalah take profit belakangan, yang penting entry dapat, di mana harus cut loss, di mana stop loss. Masalah take profit bebas. Bebas take profit, Pak. Yang penting kalau saya buka posisi jangan satu, kalau bisa minimal dua posisi ya, tapi tergantung modal masing-masing gitu. Tergantung tergantung modal. Kalau bisa 3 posisi, jadi 1 buat uang kopi. Ya kan? Karena itu sistemnya nggak didiemin. Kalau ada garis indikator yang nggak sulit dia break pada pertemuan pertama, biasanya kan dia ketemu indikator nih, garis ini nge-reject pertama kali, tapi pas percobaan kedua baru break kan gitu. Kadang-kadang 3 kali coba dia baru break. Nah biasanya kalau percobaan pertama aja udah nggak break, saya tutup 1 posisi lumayan, sisain 2 gitu kan. Ya kalau makin banyak posisi makin jauh ininya jangkauan take profitnya, sejauh-jauhnya harga aja. Iya tuh. Itu tapi memang ada yang kayak macam ya, kemarin ini kan gold loncatnya tinggi banget ini, siapa yang nyangka bisa sampai sini? Iya. Ya kan? Kalau misalkan kita buka banyak posisi, ada yang take profitnya di sini dulu, yang di 2072 ya kan, misalkan di sini, tapi posisi yang kedua dikosongin aja, misalkan take profitnya dikosongin, kan lumayan kan. Ketika harga nyampe sini baru ditutup manual 2140 ini, tutup manual lumayan. Kalau buka banyak posisi kan ibaratnya bisa berlayer-layer tutup profitnya gitu. Gitu. Tapi stop loss-nya tetap sama, 1 aja di sini. Kalau kemarin tuh entry H4 di M15 ya. Iya. Dikit banget sebenarnya nih stop loss di sini nih. Stop loss-nya pokoknya jangan sampai ada momentum lawan. Ini stop loss-nya sekitar 100 pip 100 pip lebih untuk gold ya di M15. Take profit 1 350 pip. Yang paling jauh gile bener 1000 pip. M15 itu gold luar biasa. Iya. Ya, jadi mana tuh risiko gitu, Mas? Iya. Pokoknya ini ilmu yang bagus banget ya, khususnya buat yang nggak mau ribet sama strategi-strategi yang ngejelimet gitu. Iya. Jadi ini iya. Jadi kan kita cuma tinggal ngikutin apa kata indikator kan ya. Dan juga iya, karena mungkin kita akan akhiri gitu. Terima kasih banyak gitu sama Mas yang sudah membagikan ilmunya gitu. Mungkin nanti kita cantumkan link di bawah video kita ya untuk channel Masnya gitu. Siapa tahu ada yang berminat untuk belajar gitu biar mengunjungi channel YouTube. Silahkan, gratis. Iya. Gratis boleh, bayar boleh. Nah, iya. Oke, jadi kita akan akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak. Bisa di ini mungkin pesan buat teman dan penutupan. Apanya nih yang mau ditutup? Iya, jadi buat podcastnya gitu. Buat podcastnya ya. Nah, oke, terima kasih kepada PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, terima kasih kepada PT Pelatihan Profit Internasional yang sudah mengundang saya dalam podcast kolaborasi, yang menganggap saya sebagai ahli, bukan ahli ya, saya trader biasa aja ya, yang berbagi
apa yang saya tahu gitu ya, jangan salah paham lah, biasa-biasa aja. Kalau mau mampir ke channel Marunda FX ya. Iya. Di situ kita boleh belajar sama-sama. Yang versi gratis juga udah bisa profit bro ya. Yang mau berbayar boleh PM aja. Iya. Makasih ya. Thank you. Oke, terima kasih Mas dan juga teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Untuk yang ingin bertanya bisa tanya di kolom komentar. Oke, Mas, terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Ya, terima kasih Mas Hendrik.